Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang peran korporate governansi bagi koperasi, dan nama saya sendiri Tian Hardiansa, nomor NIM 2021 69 1114. Dan good corporate governansi bagi koperasi yaitu penerapan sistem good corporate governansi atau disebut GCG yang diterapkan pada koperasi pentingnya dilakukan agar dalam mengelola koperasi dapat merubah sistem organisasi dengan tujuan adalah menciptakan kinerja pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel, serta memiliki hubungan yang baik bagi stakeholder serta shareholder, dan didukung dengan sistem informasi yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi lebih bermanfaat dan efisien. Prinsip GCG yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan informasi, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan koperasi, pengembalian keputusan, dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dan kedua, accountability atau akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dan yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, merupakan kesesuaian kebutuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundingan bagi berlaku. Yang keempat, independensi, kemandirian, merupakan keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bertarung kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, dan prinsip-prinsip koperasi yang sehat. Yang terakhir, kelima, yaitu fairness atau disebut kesetaraan dan kewajaran, merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dan prinsip nilai dan ciri pada koperasi yaitu prinsip yang wajib ditindaklanjuti. Yang pertama, 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratif. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Dan keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawasan, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Dan ciri koperasi di Indonesia yaitu seperti yang pertama, koperasi merupakan kumpulan beberapa orang yang bukan kumpulan modal. Kedua, semua kegiatan yang terjadi di dalam koperasi dilakukan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan berderajat hak dan kewajiban anggotanya, yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial. Yang ketiga, bagi kegiatan yang terjadi di dalam koperasi didasari pada kesadaran para anggota, bukan atau dasar intimidasi, ancaman, atau campuran tangan dari berbagai pihak lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. Yang terakhir, tujuan pada koperasi intinya adalah untuk menyejahterakan dan kepentingan bersama para anggotanya. Mekanisme GCG yaitu mekanisme pengawasan corporate governance dibagi dalam dua kelompok, diantaranya mekanisme internal dan eksternal.
pada mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan yang menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar. Dan prinsip elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu seperti objek, atribut, hubungan internal, dan yang terakhir lingkungan. Perspektif sistem dan koperasi yaitu 1. Teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Teknologi komunikasi digunakan sebagai alat untuk menyalurkan informasi, sedangkan informasi diolah dan disimpan melalui komputer. Sistem informasi yang ada pada koperasi sangat penting didukung oleh sistem teknologi informasi guna menunjang kelancaran operasional yang telah diintegrasikan di skala lini bagian sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan dan dapat mengatasi permasalahan serta penunjang pengambilan keputusan. Sistem dan good corporate governance yaitu perkembangannya sistem informasi saat ini berada pada titik yang penting bagi pengambilan keputusan di segala bidang bisnis apabila perusahaan ingin bertahan dan berhasil dalam jangka waktu yang lama. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah atau kurang paham, mohon maaf.